sukacita hari ini, amin. Amin. Mari sama-sama kita mau puji Tuhan dan kita persiapkan terlebih dahulu hati kita. Dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami. Engkau teramat baik buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami berkumpul bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami. Kami mau beribadah Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin memuji Engkau dengan segenap hati kami. Biarlah Engkau yang mengkoreksi setiap hati kami Tuhan. Biar hati kami hanya tertuju padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita, amin. Buat setiap kita, amin. Sama-sama kita katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Say, Tuhan Yesus baik. Hari ini penuh dengan sukacita, amin. Sebab Tuhan Yesus baik buat kita semua. Mari sama-sama lebih lagi kita puji Tuhan dengan sukacita. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah
bersukacita, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekali lagi sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Say, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam tenang Tuhan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Taruhlah hikmat pada setiap hati kami Bapa. Thank you Lord Jesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar
hadir-Mu Tuhan mengajak hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih kalau kami boleh menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami terima selama seminggu ini, selama hari-hari yang kami jalani. Terima kasih buat penyertaan, kebaikan, berkat, rahmat, kasih setia yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Apa yang Engkau mau nyatakan lewat firman-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita masih dalam rangkaian serial khotbah ucapan bahagia. Tema pada kali ini adalah apa itu orang yang lemah lembut. Ya. Nah, apa itu orang yang lemah lembut? Firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 5, dikatakan begini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bila kita membaca ayat ini, mungkin kita berpikir bahwa orang seperti apakah yang dikatakan lemah lembut itu, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah seseorang yang berperilaku lemah gemulai, dan kemudian bertutur kata yang halus? Kalau seperti ini, maka hanya para kaum wanita, dan feminis saja yang mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, memang tidak mudah memahami kebenaran firman Tuhan bila kita membacanya sekilas saja. Tidak mudah memahami firman Tuhan bila kita tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menggalinya lebih dalam lagi. Seorang pengkhotbah sekali lagi haruslah mengkhotbahkan firman Tuhan dengan benar, dan sesuai dengan keadaan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Kenapa? Karena tanpa memahami hal ini maka kita akan kehilangan maksud dan tujuan awal mengapa firman Tuhan ini ditulis. Nah, pada saat ini kita akan bahas dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan konteks dan maksud dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, untuk mengerti firman Tuhan ini maka kita perlu memahami arti kata dari lemah lembut dalam bahasa Yunani. Kata Yunani untuk lemah lembut dalam ayat ini adalah praus. Praus yang berarti lemah lembut, rendah hati atau sabar. Nah, karakteristik lemah lembut yang diterjemahkan dalam Alkitab ini sering dilihat sebagai kelemahan di dalam masyarakat kita. Tetapi Yesus memberikan isyarat bahwa sebenarnya praus ini adalah sebuah kekuatan yang dapat mengendalikan orang. Lalu praus seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab Indonesia menerjemahkan praus dengan kata lemah lembut. Demikian juga dengan versi King James Version, menerjemahkan praus dengan kata meek, yang berarti lemah lembut, penurut dan tanpa perlawanan. Bapak Ibu, tidak mudah memahami bahwa orang yang lemah lembut itu bisa memiliki bumi. Maka sekarang saya mencoba untuk menyampaikan bagaimana kita harus memaknai perkataan lemah lembut yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pemahaman yang pertama untuk kata praus ini, kita harus tahu arti dari bahasa Yunani lemah lembut yaitu praus. Kata praus dipakai untuk binatang yang telah dapat dikendalikan oleh tuannya. Ini adalah pemahaman pertama. Sekali lagi, kata praus dipakai untuk binatang yang telah dapat dikendalikan oleh tuannya dan dapat menerima pengarahan dari tuannya.
Ketika binatang dapat dikendalikan sepenuhnya oleh tuannya, maka tidak ada bahaya apapun yang terpancar dari binatang ini. Sekalipun tampak buas seperti singa, namun ketika sudah berhasil dikendalikan, maka tidak akan mengancam siapapun. Ini adalah arti pertama dari kata praus. Pemahaman yang kedua, yang kita bisa pakai untuk memahami kata lemah lembut atau praus ini adalah kita harus belajar dari seorang yang bernama Aristoteles, yang merupakan seorang filsuf Yunani, pernah secara panjang lebar menjelaskan arti praus. Aristoteles mendefinisikan bahwa kebajikan sebagai nilai tengah di antara dua hal yang ekstrim. Ya, di satu sisi ada ekstrim kelebihan, di satu sisi yang lain adalah ekstrim dari kekurangan. Dan di antara keduanya adalah kebajikan itu sendiri. Sebagai contoh, di satu sisi ekstrim, ya, ada orang yang sangat boros. Namun di sisi ekstrim yang lain ada orang yang sangat kikir. Dan di antara keduanya adalah orang yang murah hati. Nah, selain itu, Aristoteles juga memberikan contoh kelemah lembutan atau praus sebagai hal yang berada di tengah antara orgilotes, yang berarti kemarahan yang berlebihan, dan aorgesia yang berarti tidak bisa marah. Praus atau kelemah lembutan seperti yang dilihat Aristoteles adalah tepat berada di tengah di antara sesuatu yang terlalu banyak. Praus berada di tengah antara begitu mudah marah dan terlalu sedikit atau sama sekali tidak ada kemarahan. Maka terjemahan yang tepat untuk praus atau kelemah lembutan ini adalah: berbahagialah orang yang selalu marah pada waktu yang tepat dan tidak pernah marah pada waktu yang salah. Mungkin kita bertanya, seperti apakah waktu yang tepat dan waktu yang salah untuk marah? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kemarahan yang tidak benar adalah kemarahan untuk membela diri atas penghinaan atau luka hati yang orang lain lakukan, ya, kepada diri kita sendiri. Itu adalah kemarahan tidak benar. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh menjadi ajang balas dendam oleh kita sebagai orang Kristen. Sekali lagi, kemarahan yang tidak benar adalah kemarahan untuk membela diri atas penghinaan atau luka hati yang orang lain lakukan kepada diri kita sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh menjadi ajang balas dendam oleh kita sebagai orang Kristen. Mari kita perhatikan ayat 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, meminta kita untuk mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Ya, jejaknya Tuhan Yesus itu telah ditinggalkan untuk kita. Maka pertanyaannya adalah, jejak seperti apakah yang ditinggalkan Tuhan Yesus, ya, bagi kita untuk kita ikuti? Maka kita harus perhatikan di ayatnya yang ke-23 di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas, garis bawahi, tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, garis bawahi, tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak membalas dengan kemarahan dan caci maki ketika kita mengalami hal yang menyakitkan pada diri kita, dan tidak mengancam dengan kekuatan atau kekuasaan yang kita miliki. Ini bukanlah ciri seorang anak Tuhan yang baik. Lalu kemarahan yang benar itu apa? Kemarahan yang benar adalah kemarahan yang terjadi atas luka dan sakit hati atau penderitaan yang dilakukan seorang terhadap orang lain. Saya ulangi, kemarahan yang benar adalah kemarahan yang terjadi atas luka atau sakit hati atau penderitaan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain.
Sementara kemarahan yang mementingkan diri sendiri selalu merupakan dosa. Sekali lagi, kemarahan yang mementingkan diri sendiri selalu merupakan dosa. Katakan amin. Dan kemarahan yang tidak mementingkan diri sendiri menjadi salah satu pembelaan terbaik untuk orang yang menderita di dunia. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat betapa banyak pengacara di Indonesia yang tidak mampu melakukan sesuatu untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Karena masyarakat yang demikian tidak memiliki kuasa untuk membela diri. Seorang pengacara harus memiliki kepedulian dan rasa marah yang tepat pada waktu dan saat yang tepat. Yaitu ketika keadilan di masyarakat diperjualbelikan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan terkasih, maka dari penjelasan kata praus di atas yang telah tadi saya jelaskan, kita mendapatkan pengertian yang baik mengenai arti kelemah lembutan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kata praus didefinisikan sebagai kebajikan atau tindakan pada nilai di tengah, nilai tengah di antara dua hal yang ekstrim. Di satu sisi ekstrim ada yang berlebihan, dan di sisi yang lain ada ekstrim yang sangat kekurangan. Dan di antara keduanya ini ada kebajikan, ada kebaikan yang harus kita capai. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada. Amsal 14 ayat 29 mengatakan begini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dikatakan bahwa orang yang cepat marah adalah seorang bodoh. Dan orang bodoh ini sedang menambah kebodohannya, sehingga semua orang melihat betapa bodohnya dia. Saya ulangi. Amsal 14 ayat 29 ini mengatakan orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Dikatakan bahwa orang yang cepat marah adalah seorang yang bodoh. Dan orang bodoh ini sedang menambah kebodohannya, sehingga semua orang melihat betapa bodohnya dia. Jadi kebodohannya semakin besar, membesar, dan terus membesar, hingga akhirnya suatu hari akan meledak dan menghancurkan dirinya sendiri. Sementara apabila seseorang diharuskan untuk marah karena sesuatu hal dan ia tidak marah, maka juga sebenarnya ia sedang melakukan kesalahan yang fatal. Misalnya, dapat kita lihat di dalam Amsal 23 ayat 13. Amsal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada. Seorang ayah atau ibu yang bijaksana haruslah tahu kapan memukul anaknya. Bila orang tua selalu membiarkan anaknya dan tidak marah ataupun menegur anaknya ketika berbuat salah, maka sang anak akan belajar bahwa kesalahan apapun akan dimaafkan. Dan ketika anak seperti ini kelak hidup di dunia yang keras, maka hidupnya akan hancur oleh kerasnya dunia ini. Karena itu orang tua harus tepat kapan ia harus marah dan menegur anaknya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada. Setelah saya menyampaikan penjelasan mengenai kata lemah lembut atau dalam bahasa Yunani adalah praus, maka kini kita bisa mengerti dengan jelas makna dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Seorang yang lemah lembut adalah seorang yang bijaksana dan penuh hikmat, sehingga ia tidak akan mudah marah bahkan ketika ia mendapat caci maki, fitnah, dan apapun yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Dan ia juga bukanlah seorang yang sangat sabar sehingga tidak akan marah dan tidak akan berbuat sesuatu ketika ia melihat seseorang sedang menderita karena kesalahan orang lain. Ia adalah orang yang peduli pada orang lain yang sedang menderita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah mengerti tadi, kita sudah memahami tentang praus atau lemah lembut. Bagaimana kita memahami bahwa orang yang lemah lembut ini akan memiliki bumi? Perlu kita ketahui bahwa perkataan Tuhan Yesus mengenai orang yang lemah lembut akan memiliki bumi ini tidak mungkin dan tidak dapat ditafsirkan secara harafiah. Kenapa?
Karena ini menyalahi aturan hukum di negara manapun di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jelas tidak mungkin orang lemah lembut mewarisi atau memiliki bumi seperti mengambil tanah orang lain. Karena ini bertentangan dengan hukum dunia, hukum negara, dan juga hukum Tuhan. Jadi kita harus pastikan bahwa perkataan memiliki bumi bukanlah perkataan yang dimaknai secara harafiah. Alkitab versi terjemahan Good New Bible mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Happy are those who are humble. They will receive what God has promised. Jadi saya rasa ini adalah pengertian yang lebih tepat daripada kalimat atau kata memiliki bumi. Atau banyak Alkitab memakai kata mewarisi bumi. Karena kata memiliki atau mewarisi bumi tidak dapat dimaknai secara harafiah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Maka sebenarnya kita harus menjadi orang-orang yang lemah lembut itu. Berbahagialah orang-orang yang lemah lembut itu, menurut terjemahan dari Good New Bible ini adalah karena mereka akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Ya, apa yang Tuhan janjikan? Orang-orang yang lemah lembut, berbahagialah orang-orang yang lemah lembut, karena mereka akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Maka kita haruslah menjadi orang-orang yang lemah lembut. Kenapa? Karena seorang yang tahu kapan ia harus marah dan kapan ia harus diam. Kita harus menjadi orang yang lemah lembut, yang akan marah karena melihat ketidakadilan yang terjadi pada orang lain. Namun kita hanya diam, ya, dan menyerahkan kepada Tuhan. Apabila ada orang yang menyakiti hati kita, maka kita akan menikmati janji-janji dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar Tuhan hari ini tentang lemah lembut. Kami mau menjadi orang yang lemah lembut. Kami mau menjadi orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan menjadi orang yang memiliki kemarahan yang benar, yaitu kami akan marah ketika melihat ada hal-hal yang menyakitkan yang terjadi pada orang lain dilakukan oleh seseorang kepada mereka. Tapi kami juga akan diam ketika Tuhan izinkan ada orang-orang yang menyakiti hati kami, dan kami serahkan itu semua dalam tangan Tuhan. Kami minta pengampunan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah menguatkan hati kami. Kami tetap mau katakan kami rindu menjadi orang yang lemah lembut, karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa berbahagialah orang-orang yang lemah lembut, karena mereka akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus
terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dan menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Selamat hari Minggu Jemaat Home Sisi yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.